Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak kepengurusan Masjid Ihsan, Pak ya. Kalau masjid kami Al Ihsan, Karang Baru. Serupa tapi tak sama ya. Dan seterusnya kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat Isya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-11 ya Pak ya. Tidak terasa bagi kita ya. Terasa. Mana terasa, malam hari sudah puas-puas. Kalau siangnya puasa, malam puas-puas. Terasa lagi kan. Alhamdulillah kita masih segar ya, karena sudah berbuka puasa. Kemudian tidak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam pada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita bacakan salawat ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Adapun judul ceramah kita pada malam hari ini tadi tidak disebutkan. Apa namanya? Kalau tidak salah, judulnya adalah sabar dalam beribadah Ramadan ya. Gitu ya Pak ya. Ada enggak yang namanya sabar di sini? Ada. Sabri, sabrun, sabrin, itu nama yang bagus tuh kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sabariyah. Tidak sia-sia orang tua dulu menjadikan nama anaknya ya. Karena sabar itu adalah sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah kita berpuasa. Puasalah kamu, kata Allah, dan sabarlah. Jadi kalau orang yang tidak sabar berpuasa sama dengan tidak berpuasa. Nah, itu latihan kesabaran. Itulah yang puasa. Apa yang dimaksud dengan sabar? Apa kira-kira ibu? Ada yang tahu? Jadi menahan sesuatu yang kita tidak suka ya, kita tahan hati kita itu supaya jangan marah. Kalau bulan puasa ini ya, siang hari, apalagi jam-jam 12 itu hari panas terik, kadang-kadang ya marah aja di dalam, sikit marah, salah anak sikit marah, ya dipanggil kalau istri manggil suami tidak dengar, pakak telingo, padahal perut lapar ya, dia marah-marah aja. Padahal Rasulullah mengatakan la taghdab. Innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya daripada syaitan. Kalau orang marah itu mukanya seperti apa, Pak?
Merah atau putih? Manis Bu. Hah? Manis. Marah itu ya api. Jadi tidak ada orang mukanya marah itu yang putih, merah. Ya karena setan di dalam itu ya setan. Nah, di dalam itu asalnya dari api. Nah, makanya merah mukanya, mata pun merah. Makanya Rasulullah katakan, "Idza ghadaba ahadukum falyatawadda." Nah, itu. Apabila kamu marah, salah seorang kamu marah, maka bawa wudu. Bawa salat. Jadi marah ini adalah sabar ini adalah ujian kepada kita. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah kamu mengira bahwa kamu sudah beriman sedangkan kamu belum aku cobai, kata Allah. Jadi puasa ini adalah cobaan kepada kita. Diperintahkan oleh Allah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggilan sayang kalau pakai ya, Pak Ibu ya. Kalau orang kafir tidak ada pakai ya awalnya. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak menjanjikan Allah kita menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan baru. Begitu pula. Bagaimana puasanya? Adakah dia menjadi orang yang sabar menahan? Baru dia menjadi orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang berpuasa? Kamu shaim, bahwa ma laisa lahu bisyamihi illal atasi wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, sebenarnya dia tidak berpuasa, hanya capek, panik, mana lapar dan haus saja. Awak puasa tapi berang-berang saja, ya? Di Sapura namanya berang sombong menang. Yang itu kadang orang itu kadang-kadang dalam situasi ada kekurangan, ya? Mikirkan baju lebaran umpamanya, duit mana lagi, di sapu pun kadang-kadang tidak dengar dia mikir di mana lah duit. Ada orang tidak ngasih aku zakat karena susah hidup. Awak dah marah aja. Ya saya tak pemarah, ada bulan Ramadan terbit pemarahnya. Makanya puasa ini adalah cobaan. Ya. Walaupun setan ini diikat, kan ada hadisnya Pak ya. Sudah tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan dirantai. Kenapa orang marah-marah juga? Karena setan. Kalau setan kan ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Apa dia? Nafsu. Nafsu apa? Ini nafsu ini 3 macamnya ini. Ada nafsu amarah. Ini luar biasa ini. Ya, tidak pernah ingat dengan Allah, salat tidak pernah, puasa. Kalau ditanya agama apa? Islam. Tapi sudah sama dengan orang kafir. Salat tak ada, justru salat capek salat apa itu? Berarti dia sudah menyanggah perintah Allah. Ya, barang siapa yang tidak salat muta'ammidan fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan sengaja, matinya sengaja, maka dia jatuh kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sekedar lalai ya kan, itu masih bisa lah dimaafkan. Cuma dosa aja yang bertambah ya. Jadi orang yang sabar ini tidak pernah telat dia salat. Jadi sabar atas taat. Pertama itu bagian sabar tadi.
atas taat kepada Allah. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi nama tukang berhentinya. Itu sabar tu. Sabar membuat kursi, membuat meja, ya. Ini kawan saya nama Konco, suaminya tuh, makanya saya baca tadi ikan ke sana ya. Jadi begitu dengar azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, ditinggalkan semua pekerjaan. Kadang-kadang yang meninggalkan itu sangat berat. Berat, kalau tidak berperang kita dengan nafsu, dah jadi salat. Seketik lagi tangguang. Nah, padahal bagi kaum laki-laki sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk salat ke masjid berjamaah. Walaupun bukan wajib, ya, tapi di bawah daripada wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Sayang karena umat Muhammad ini umurnya sedikitnya dibanding dengan umat Nabi Adam 1000 tahun umurnya. Awak berapa? 100 tahun aja udah pikun tuh. Tidak ada selesai lagi, ya. Ditanya pun dah kemana-mana jawab. Mak dah makan, mak. Kalau ada orang tua gitu umur 100 tahunnya, alhamdulillah. Pergi jalan kian kemari. Ditanya orang kamar, mak tak kamar dia kata dia pergi ke rumah tenang. Lima, tak tahu nyolai. Lah salat, lulai. Kadang Allah kita jadi bertukar sesadonyo. Syarat ilmu ada kadang banyak pikun. Aku di syarat lah banyak kena pikun, lah banyak yang sakit segala macam, ya macam-macam penyakit yang tiba. Itu makanya Allah berikan keringanan bagi umat Nabi Muhammad, ya. Satu kali salat berjamaah, ya, di masjid sama dengan 27 kali salat sendirian di rumah. Salatu jamaah afdalu min salatil fard, ya. Sab'atun wa 'ishruna darajah. Itu kata Rasulullah. Salat berjamaah di masjid lebih baik daripada sendirian sebanyak 27 rakaat, 27 darajat. Bagaimana kalau ibu-ibu, kaum wanita? Ini kadang-kadang dimasalahkan sekarang, ya. Kalau tak dulu wanita itu musaji tak berurang musaji itu. Macam sekarang aja lah, mana banyak ibu-ibu dari bapak-bapak ni. Banyak ibu-ibu, ya. Ya. Jadi mana yang bisa ke masjid, ya, Rasulullah tidak melarang. Ya, tidak melarang, Rasulullah boleh ke masjid. Mana yang tidak bisa, niat nak ke masjid, tapi ada anak kecil. Niat nak ke masjid, ya, ada anak yang mau diajar salat di rumah. Kalau dibawa ke masjid, dia mengganggu buat diajar. Ya. Jadi niat kita itu tadi dah sama dengan mengajarkan salat berjamaah di masjid. Itu pula Bu. Ya, mengajar anak di rumah itu adalah suatu jihad bagi ibu. Itu pula, ya, bukannya perempuan dilarang, jangan salah paham. Jadi kalau tidak ada lagi halangan, umpamanya dah janda, tak ada pula anak, dah kahwin semuanya, dah pun anak, ya, tidak ada kerjaan lagi. Lebih baiklah kita salat di masjid, bacaan imam bacaan kita, ya. Tadi bagus bacaan imamnya, ya. Saya dengar dulu, pasti betul bacaannya, ya. Mantap, masjidnya bagus, imamnya mantap, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi sabar tadi, sabar atas taat. Inilah dia. Ya, puasa menahan lapar dan haus, tak marah-marah, ya, tenang aja. Berbuka tidaklah berambisi betul, ya, makan secukupnya aja. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan terlalu berlebihan. Sebab kalau dipatuhi 6 surga nan talaga Islam tuang. Kalau
kalau kecil nafsu. Coba dah kita minta suam. Anak nampak satu ambat kecoh. Baik tu kecil nafsu. Ini cukup pantun, nama pantun kita. Kan kata nafsu, tapi kata hatinya ya. Kata Allah, ingat kata Allah. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Berkata hati kalau diikut kata Allah dalam Al-Quran ada baiknya. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Berarti walaupun kita sudah boleh berbuka, ditahan juga emosi makan tadi. Tahan ya kemauan tadi, nafsu tadi. Ini dah banyak di atas berjejeran. Apa aja dijual beli. Mau dimakan katanya semuanya. Tapi gimana ya? Bahampai tadi. Jadi kadang-kadang lebih besar biaya kita di bulan puasa ini daripada di luar bulan puasa. Betul Bu? Betul bagi orang yang tidak ada di masjid. Yang di masjid tidak ya. Dia masakan sendiri biar irit ya Bu ya. Jadi ya janganlah kita betulkan hawa nafsu ya. Apa yang dijual orang dibeli ya Bu, jagalah kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana orang membuat cara-cara masakannya. Jadi lebih baik kita masakan kita sendiri. Jadi sabar atas taatnya. Kemudian sabar atas musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan mencobai kamu kata Allah dengan berbagai macam cobaan. Minal khauf, takut. Ada tak Bapak Ibu merasa takut ada? Ada kan? Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu masih orang beriman. Jadi jangan takut-takut itu aja. Kita takut sambil berusaha ya. Aduhlah masuk di keretimu Allah. Tadi ada sempat juga menangga orang bergunjang. Satu dulu dia cik. Itu merusak dalam puasa tu. Jadi ingat kita dosa kita. Ingat dosa kita. Astagfirullahaladzim. Pailah ketampai orang bergunjang tadi. Sambil bermaaf-maafan. Aja dikecek lo. Kau di pergunjangan dari apa di pergunjangan tadi tidak parah lu sabi. Kita berang kau. Itu cara ya. Jadi kita harus sabar atas musibah. Apa musibahnya? Hanya kehilangan nyawa. Jangan kita mengatakan sabar aja sama orang. Kadang kita mengucap sabar ya sabar Bu, sabar Pak. Ada orang dapat musibah. Tiba sama kita musibah itu Allahu Akbar. Tahaplah bunyi tangisannya. Jadi sabar ini sangat berat kalau tidak dilawan. Makanya Allah katakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bihisab. Barang siapa yang bisa sabar, pahalanya tidak bisa terkira-kira. Tidak bisa dikira kata Allah. Ya, apalagi di saat bulan Ramadan ini. Sabar kita. Ya, sabar atas taat, sabar atas musibah, sabar atas apa lagi? Kita punya harta ini ya. Harus juga sabar. Belanjakanlah harta kita ini kepada yang bermanfaat untuk diri kita. Ini kadang-kadang yang banyak titik lah ada rumah cik nak cik leblo, lah ada cik nak cik doto, sampai sampai nak 5 6. Itu namanya tidak sabar atas harta yang dimiliki. Kalau orang sabar, untuk apa dibagi untuk dunia? Ya, nanti tak akan ada di akhirat ini pahalanya. Jadi terpikir sabar tak jadi beli. Kata nafsu mati je lah. Biar orang sadut kawak. Awak kalau piti kau kan sagan orang awak. Kata siapa? Kata nafsu. Ya, bagi dah rumah cik lain, lalu cik tambah cik lain. Bila terkenal kita kurang kayu. Kan kita apa ya? Jadi kita lawan. Lawan ni mana ya?
banyak kita bersedekah, sedekahkan, nanti kita akan mendapat pahala di akhirat nanti dia kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini intinya sabar ya, sabar dalam segi apapun, dalam keadaan apapun kita sabar dan syukur itu harus kita punya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaan hidupmu, kata Allah ya, kamu syukurilah, tapi jangan sampai malas. Kalau malas itu sangat benci Allah. Awak rajin mencari piti luar. Nak jawara anak piti tadi. Ya, lagi itu dimakan saja. Besok cari luar dia. Itu adalah ketentuan Allah. Nah, baru tahu awak sampai tenaga. Nah, baru kita bertawakal kepada Allah. Itulah yang dinamakan orang yang sabar itu tadi. Jadi sebenarnya banyak rincian orang sabar. Siapa orang sabar ini? Yang penting ya, selama bulan Ramadan ini ibu-ibu dan bapak yang hadir sekarang ini, jangan sampai ya kita malas beribadah sampai akhir Ramadan. Karena tindakannya adalah 10 akhir bulan Ramadan. Kalau perlu ya, Rasulullah itu diperkencangnya sarungnya, dibangunkannya istrinya, dibawa ke masjid 10 akhir Ramadan. Itu apa? Untuk beriktikaf. Karena menurut hadis sahih bahwa malam Qadar itu turunnya adalah di malam yang ke-10 akhir Ramadan, yang ganjilnya ya. Nah, itu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 yang terkenal ya. Nah, itu sekarang udah mulai hidup lampu, saya tengok. Luar biasa ini Masjid Sami. Orang tanggal 27 aja hidup ya, dan sekarang udah hidup lampu. Saya pun heran, mana saya tadinya? Kemana saya heran dari mau masuk lampu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita semua yang di dalam masjid ini terang benderang seperti lampu yang berkilau. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dulu karena waktu sudah waktunya kita melaksanakan sholat tarawih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.